Rusli berdiri menatap Mirah dengan dingin. Dengar Dewi, jangan sekali-kali kau memulai sesuatu yang mulia dengan barang haram. Suara lelaki itu seperti bongkahan-bongkahan es yang gemeretak. Tapi uang itu bisa membantu orang lain. Mirah menjawab di antara isaknya. Membantu orang lain dan membuat tubuh mereka panas dengan api neraka. Rusli hampir-hampir menghardik. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Mereka menghabiskan Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, belok ke utara masuk ke Jalan Mataram, dan akhirnya berhenti di halaman Hotel Garuda. Mirah belum pernah naik mobil dan tak tahu bagaimana membuka pintu. Karena itu, ia diam saja di kursinya. Keluarlah, Rusli memerintah. Saya tak bisa membuka pintu. Mirah menyahut dengan polos. Rusli menghela napas. Pelajaran pertama untukmu. Lihat baik-baik dan kau tidak boleh lupa untuk selamanya. Mirah tidak berani berbicara. Diperhatikannya, Rusli menarik sebuah benda pipih berwarna hitam di sudut kaca jendela. Lalu memutar handle yang ada di bawah dan mendorongnya keluar. Pintu terbuka. Ada 2 handle pada pintu itu dan Mirah mengingat baik-baik bahwa Rusli memutar yang sebelah bawah. Entah untuk apa handle yang ada di atas. Ini untuk menutup kaca. Ingat, setiap kali turun, kaca harus ditutup rapat. Rusli berkata sambil menaikkan kaca mobil dengan handle yang sedang menjadi teka-teki bagi Mirah. Mirah mengangguk dan dengan hati-hati melangkah keluar. Pintu mobil ditutupnya kembali dengan perlahan. Banting yang keras. Pintu mobil tidak bisa menutup kalau cuma kau elus-elus begitu. Rusli mengambil koper Mirah dari bagasi belakang dan berjalan ke meja resepsionis. Mirah mengikuti tanpa bicara. Kau harus banyak sekali belajar sebelum bisa dibawa ke lingkungan terhormat. Rusli berkata tanpa memandang Mirah. Mirah percaya, ia hanya perempuan desa yang kemudian terperosok menjadi pelacur. Yang diketahuinya hanya bekerja di sawah dan di ladang, mengurus anak dan melayani lelaki. Tetapi mengapa lelaki kaya yang aneh ini ingin menikahinya juga? Itu nasib Mirah, tak perlu ditanyakan lagi. Rusli memesan kamar tersendiri untuk Mirah, bersebelahan dengan kamarnya. Pelayan datang mengambil koper Mirah yang kelihatan sangat bulukan dan usang dan mengantarkannya ke kamar yang terletak di lantai 2. Rusli mengikuti Mirah sampai ke kamar dan memesannya agar menunggu saja di situ sampai ia kembali nanti sore. Aku harus pergi menyelesaikan urusanku. Nanti ku pesan pada pelayan hotel supaya mengantarkan makananmu kemari. Jangan lupa mengunci pintu dari dalam. Dan Mirah ditinggalkan sendirian di kamarnya. Sendirian di kamar, Mirah mengagumi perabot yang ada di situ
satu persatu. Tempat tidurnya lebar, bersih dan empuk. Ada sebuah meja tulis dengan lampu duduknya yang indah. Sebuah lemari pakaian, cermin lebar, dan jendela dengan krei bercat hijau untuk melindungi kamar dari panas matahari. Segalanya bersih dan rapi. Mirah berjalan ke jendela sebelah barat. Dari sana ia bisa melihat jalan Malioboro dengan toko-toko di kanan kirinya. Mobil lewat tak putus-putus di jalan aspal yang lebar. Lama Mirah berdiri di depan jendela dan memandang keluar dengan tidak jemu-jemu. Tapi sampai sore, Rusli tidak kembali. Mirah mengambil handuk dan pakaian bersih dari kopernya, lalu pergi ke kamar mandi yang ada di sudut kamarnya. Lama diamat-amati kloset duduk yang putih mengkilap. Ia tidak tahu untuk apa benda sebagus itu. Ketika sabun mandinya yang tinggal secuil terjatuh dan meluncur masuk ke dalam lubang kloset, tahulah Mirah untuk apa benda itu. Mana bisa menduga, sebagus dan sebersih itu, pikirnya membela diri. Untuk apa lagi ini? Putaran logam di dinding? Mirah memutar-mutarnya dan ia megap-megap ketika kepalanya mendadak diguyur air dari atas. Cepat-cepat diputarnya keran kembali dan ia mendongak. Lah, ada pancuran segala. Akhirnya Mirah melepas pakaiannya dan mandi. Sampai larut malam, Rusli belum juga kembali. Mirah letih menunggu dan berbaring di tempat tidur yang lebar dan berkasur empuk. Tak terasa ia pun jatuh tertidur. Lelap sekali Mirah tertidur. Sejak pergi dari desa 1,5 tahun silam, baru malam itu ia bisa tidur dengan betul-betul tenang dan lepas. Ia bangun pada pagi harinya ketika sinar matahari sudah menerobos dari lubang-lubang angin di atas jendela. Mirah duduk di tempat tidur, mencoba meyakinkan diri bahwa ia sudah bangun sungguh-sungguh, bukan hanya bangun dalam mimpi. Rusli tidak mendatanginya. Lelaki itu tidak masuk kamarnya dan membawanya tidur. Mirah menghela napas. Ia lelaki baik-baik, pikirnya dengan hati basah oleh rasa haru. Ia tidak sama dengan lelaki-lelaki yang datang ke tempat pelacuran untuk melumat tubuh perempuan. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku pun sungguh-sungguh ingin menjadi wanita baik-baik. Bahwa pada asalnya aku pun wanita bermoral. Mirah cepat-cepat mandi dan berpakaian. Untuk pertama kalinya, ia sedih melihat hampir semua bajunya dibuat untuk mengobarkan birahi laki-laki. Akhirnya ia memutuskan untuk memakai sehelai blus biru dan rok bawah putih yang sederhana. Baju itu sehari-hari dipakainya untuk tidur sewaktu masih di rumah Bu Neli. Tetapi hanya itulah gaunnya yang cukup sopan. Ia berniat akan membeli baju-baju baru dengan model yang lebih baik begitu ada kesempatan nanti. Alangkah baiknya kalau baju-baju yang masih bagus itu kutinggalkan pada Rani kemarin. Pikirnya menyesal. Baru saja Mirah selesai menyisir rambut, terdengar pintu kamarnya diketuk. Tergesa-gesa, Mirah pergi membukakan. Rusli berdiri di depan pintu, sudah rapi berpakaian. Dipandangnya pakaian dan cara berdandan Mirah yang sudah berubah dari kemarin. Lelaki itu tidak mengatakan apa-apa, tapi kelihatan senang.
Mirah lega merasa berhasil menyenangkan Rusli. Cuma sandalnya. Rusli selalu berpakaian necis dan bersepatu mengkilap. Rasanya tidak sopan kalau ia terus-menerus menyertainya dengan sandal. Ia harus belajar memakai sepatu. Kita sarapan dulu, Rusli berkata singkat. Mirah mengangguk. Mereka makan di ruang makan hotel. Diam-diam, Mirah melirik Rusli untuk melihat bagaimana cara makan orang-orang terhormat. Lelaki itu bukannya tidak tahu, tapi terus saja menggunakan garpu dan pisaunya seolah-olah tidak peduli. Kalau ada waktu, saya ingin membeli pakaian nanti. Baju-baju saya sudah tidak bisa dipakai lagi, Mirah berkata perlahan. Tidak dikatakannya mengapa baju sekoper penuh itu tiba-tiba tidak bisa dipakai. Rusli pun tidak bertanya, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah tahu, dan lelaki itu kelihatan senang. Bisa? Pagi ini aku juga masih harus pergi menemui seorang relasi. Kau bisa pergi ke toko-toko di Malioboro, dekat sekali. Berani pergi sendiri? Berani, Mirah menjawab dengan cepat. Walau sesungguhnya ia takut. Ia malu menunjukkan bahwa ia takut dan tak tahu apa-apa. 1,5 tahun dalam tekanan Bu Neli dan tukang-tukang pukulnya memang meninggalkan sisa-sisa kekerdilan pada jiwanya. Tetapi darah yang mengalir di tubuhnya sesungguhnya darah pemberani. Ia tidak akan sampai ke kota kalau ia penakut. Cuma selama di rumah Bu Neli, Mirah memang sama sekali tidak mengenal dunia luar. Semua kebutuhannya, pakaian dan alat-alat kecantikan dipenuhi oleh Tante Kris. Ia tak pernah pergi ke toko, apalagi toko-toko besar seperti di Malioboro. Bahkan tak pernah keluar rumah. Itu pula yang membuat kulitnya semakin putih, jauh lebih putih dari ketika ia masih selalu bekerja di sawah dan terpanggang teriknya matahari. Selesai makan, Rusli pergi ke kamarnya. Tak ada pilihan lain. Mirah pun masuk ke kamarnya. Tetapi sebentar kemudian pintu kamarnya diketuk dan Rusli masuk. Diulurkannya sebuah majalah bergambar wanita cantik kepada Mirah. Kau bisa melihat model-model yang ada di sini. Dan perhatikan warnanya. Usahakan untuk memilih yang tidak terlalu berwarna-warni. Mirah membuka majalah itu. Majalah mode terbaru. Jadi Rusli pun sudah memikirkan pakaiannya. Rasa haru dan malu bercampur aduk melumuri hati Mirah. Entah bagaimana kesan lelaki itu melihat ia kemarin memakai baju merah kuning biru. Untuk beli bajumu, Rusli berkata lagi sambil meletakkan setumpuk uang di atas meja. Saya sudah punya uang sendiri, sahut Mirah cepat-cepat. Mana? Mirah bergegas mengambil tas penyimpan uangnya di dalam koper. Dikeluarkannya uang itu dan diberikan kepada Rusli dengan hati bertanya-tanya. Rusli berjongkok dan meletakkan tumpukan uang Mirah di lantai. Diambilnya korek api gasnya, digoresnya, dan api yang menyala dari korek itu dibawanya ke bawah bundelan uang Mirah. Mirah terbelalak dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Api mulai menjilat tumpukan kertas berharga itu dan membakarnya dengan suara gemeritik. Mirah menatapnya dengan napas terhenti. Ia tidak tahan melihat bagaimana uang itu hancur menjadi abu. Dipalingkannya mukanya
dan perlahan-lahan air matanya merebak. Benar, uang itu haram. Betul, uang itu kotor dan bersimbah keringat lelaki-lelaki yang memuaskan nafsunya. Tetapi bagaimanapun juga benda itu adalah uang. Uang yang membuat ia nekat menyusul suaminya ke kota. Uang yang membuat ia tak bisa secepatnya membebaskan diri dari tangan Bu Neli. Uang yang membuat nasibnya terseret-seret di lumpur hitam. Benar, uang itu tak layak dipakainya. Tetapi, tidak adakah cara yang lebih baik untuk memperlakukan bundelan-bundelan kertas yang dikumpulkannya dengan merobek-robek jiwa dan tubuhnya sendiri itu? Rani membutuhkannya. Simbok dan adik-adiknya membutuhkannya. Beribu-ribu orang yang kelaparan terengah-engah menggapainya. Dan kini, benda yang bisa menyelamatkan nasib entah berapa orang itu telah menjadi tumpukan abu yang bisa dipakai untuk mencuci piring. Rusli berdiri menatap Mirah dengan dingin. Mirah menunduk, menyusut air mata sebisa-bisanya. Dengar Dewi, jangan sekali-kali kau memulai sesuatu yang mulia dengan barang haram. Suara lelaki itu seperti bongkahan-bongkahan es yang gemeretak. Tapi uang itu bisa membantu orang lain. Mirah menjawab di antara isaknya. Membantu orang lain dan membuat tubuh mereka panas dengan api neraka. Rusli hampir-hampir menghardik. Mirah surut dengan ketakutan. Rusli berbalik dan meninggalkan Mirah sendirian. Memulai sesuatu yang baik memang berat, Mirah. Berat sekali. Ini baru permulaan. Kau harus tabah. Mirah berusaha menghibur diri sedapat-dapatnya. Cibaduyut. Betapa besar arti nama itu bagi Rusli. Di sanalah pabrik tekstilnya, poros kehidupannya, pusat denyut nadinya, dan ujung perspektif harapannya berada. Rusli Tekstil, nama pabrik tekstil itu, termasuk yang paling besar di kawasan pabrik tekstil di Bandung Timur. Warisan ayahnya yang kemudian dikembangkan dan dimodernisasi sehingga menjadi pabrik tekstil yang memiliki andil besar dalam mencukupi kebutuhan sandang nasional. Pegawainya ratusan, meliputi bagian desain, processing, manajemen, dan marketing. Tekstil yang diproduksinya adalah tekstil kelas menengah yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. 80% saham ada di tangannya, yang dihimpunnya dengan kerja keras selama hampir 20 tahun. Kini ia sedang mengusahakan modal tambahan untuk ekspansi pabriknya dengan mesin-mesin baru. Selera masyarakat sudah semakin tinggi, daya beli meningkat, dan kain-kain halus mulai dicari orang di pasar dan toko-toko. Ia harus menyantuni tuntutan masyarakat dengan sebaik-baiknya kalau tidak ingin ketinggalan dan tergilas oleh produsen tekstil yang lain. Mirah duduk di belakang meja panjang yang ditutup dengan kaca setebal 5 mili. Di atas meja tergelar satu gulungan percontohan dari kain yang akan diproduksi. Di dalam rak panjang di belakangnya berderet gulungan contoh-contoh kain yang lain yang harus diperiksa sebelum dibubuhi tanda tangan ACC untuk diproduksi dalam jumlah besar. Tidak seorang pun dari penghuni rumah Bu Neli atau lelaki-lelaki yang pernah berkunjung ke sana akan mempercayai bahwa dialah wanita
yang 5 tahun silam menjajakan tubuh dengan nama Wulan. Perempuan yang tersaruk-saruk dalam kepekatan lumpur tanpa cita-cita dan harapan masa depan. Kini wanita yang duduk di kursi putar mewah itu sungguh mengagumkan. Kecantikan wajahnya sempurna dan gerak-geriknya menunjukkan orang yang sudah menemukan keyakinan pada diri sendiri. Rambutnya hitam berkilat, disanggul dengan jepit emas yang manis di belakang kepala. Make up-nya tipis dan anggun. Ia mengenakan blus merah muda dengan ruffles melingkari leher dan rok bawah hitam yang lebar. Sepatunya begitu cantik dan indah, hingga siapapun tidak akan keberatan mengusap debunya dengan sapu tangan. Pintu yang menghubungkan dengan ruang sebelah terbuka, dan Rusli menjengukkan kepalanya. "Sudah kau periksa budget kas kita untuk semester pertama tahun depan?" Ia bertanya. "Iya, sebentar. Aku kurang puas dengan warna contoh ini. Padahal desainnya bagus." Mirah menjawab sambil memperlihatkan kain yang terbentang di depannya. Rusli memperhatikan kain itu, kepalanya mengangguk. Suruh Edi mengulang pencelupannya. "Ya, akan kupanggil sebentar. Jangan lupa budget kas itu. Aku perlu melihatnya." Rusli sekali lagi berpesan. Pintu penghubung tertutup lagi. Mirah menekan bel di ujung meja. Sebuah pintu lain dengan cepat terbuka dan seorang gadis muda yang manis muncul. "Tolong panggilkan Pak Egi, Eis." "Ya, Bu." Gadis itu, sekretaris perusahaan, menjawab dengan senyum yang akan menyembuhkan lelaki manapun dari segala macam penyakit. Dalam waktu 3 menit, orang yang dipanggil sudah muncul di hadapan Mirah. Rambutnya yang kelabu dan kacamatanya yang berat membuat orang mengira ia sudah berumur 60. Padahal sesungguhnya belum lebih tua dari 40. Terlalu banyak menekuni zat pewarna membuat insinyur kimia itu teroksidasi dan keriput sebelum waktunya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.